Halo Sobat Mahasiswa, perkenalkan nama saya Cindy Kristiani Zebua dengan NPM 202161201176. Saya adalah salah satu mahasiswa dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dan sekarang saya akan menjawab 5 pertanyaan umum tentang manajemen keuangan internasional. Nah, penasaran dengan pertanyaan tersebut? Apa saja ya kira-kira? Silakan saksikan video berikut ini. Pertanyaan yang pertama, mengapa penting memahami keuangan internasional? Memahami keuangan internasional sangat penting karena adanya keterkaitan yang erat antar negara-negara di dunia dalam hal perdagangan, investasi, dan juga keuangan. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja alasan mengapa penting untuk memahami keuangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional. Memahami keuangan internasional juga membantu dalam memahami dinamika perdagangan antar negara. Yang kedua adalah investasi asing. Pada keuangan internasional memainkan peran yang penting dalam investasi asing secara langsung. Investasi asing dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang berikut ada nilai tukar dan resiko mata uang. Perubahan nilai tukar mata uang juga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perdagangan, investasi, dan keuangan suatu negara. Yang keempat adalah krisis keuangan secara global. Memahami penyebab, dampak, dan cara mengelola krisis keuangan dapat membantu pemerintah dan lembaga keuangan dalam merespon dan mengatasi permasalahan di antara suatu negara. Yang kelima, diversifikasi dan pengelolaan portofolio. Memahami keuangan internasional juga penting dalam hal diversifikasi dan pengelolaan portofolio investasi. Yang keenam, pengaruh global. Keuangan internasional mempengaruhi secara luas ekonomi global dan kehidupan sehari-hari. Fluktuasi harga minyak, suku bunga global, investasi, dan faktor-faktor ekonomi lainnya, sehingga dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik, lapangan kerja, harga barang, dan jasa. Pertanyaan yang kedua yaitu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi nilai tukar? Nilai tukar mata uang ditentukan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, termasuk faktor-faktor fundamental dan faktor-faktor pasar. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi nilai tukar. Di antaranya yang pertama, diferensial suku bunga. Apa itu diferensial suku bunga? Nah, diferensial suku bunga adalah perbedaan suku bunga antar dua negara yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang mereka, dan negara dengan suku bunga yang lebih tinggi cenderung menarik investor dan menanamkan modal di negara tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan permintaan terhadap mata uangnya dan menguatkan nilai tukarnya. Yang kedua adalah kondisi ekonomi. Pada kondisi ekonomi suatu negara, termaksud pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, neraca perdagangan, dan stabilitas politik dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya, sehingga itu sangat berdampak pada nilai suatu negara. Yang ketiga adalah neraca perdagangan. Neraca perdagangan suatu negara yaitu selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa dapat mempengaruhi nilai tukar mata uangnya, dan jika suatu negara memiliki surplus perdagangan yang besar atau ekspor lebih besar daripada impor, permintaan terhadap mata uangnya cenderung meningkat yang menguatkan nilai tukarnya. Yang keempat adalah kebijakan moneter.
Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diadopsi oleh bank sentral atau suatu negara yang dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang suatu negara tersebut. Yang kelima adalah sentimen pasar. Faktor psikologis dan sentimen pasar juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Berita ekonomi, peristiwa politik, dan perkembangan global dapat memicu reaksi pasar yang dapat menyebabkan fluktuasi nilai tukar mata uang dalam waktu yang sangat singkat. Yang terakhir adalah intervensi pemerintah. Pemerintah atau bank sentral suatu negara kadang-kadang melakukan intervensi secara langsung di pasar valuta asing yang mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Dan perlu dicatat juga bahwa faktor-faktor yang telah disebutkan saling berkaitan, kompleks, dan nilai tukar mata uang juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Misalnya, seperti kondisi pasar finansial global, atau gejolak politik, atau peristiwa tak terduga lainnya, serta pergerakan nilai tukar mata uang sendiri seringkali sulit diprediksi untuk dinilai lebih akurat dengan melibatkan banyak variabel yang sering berubah-ubah. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa itu arbitrase? Arbitrase adalah strategi yang digunakan oleh para pelaku pasar profesional seperti bank investasi, dana lindung nilai, dan perdagangan institusional. Arbitrase membantu dalam meningkatkan efisiensi pasar dengan mengeksploitasi perbedaan harga yang tidak seimbang dan pada akhirnya dapat membantu menyatukan harga aset di berbagai pasar. Tujuan dari arbitrase adalah untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan atau kesalahan penilaian pasar yang sementara, di mana harga suatu aset di satu pasar lebih tinggi daripada di pasar lain, atau ketika harga aset yang berkaitan tidak sejalan dengan nilai yang sebenarnya. Pertanyaan yang berikut adalah, apa yang terjadi jika inflasi terjadi terus-menerus? Jika inflasi terjadi secara terus-menerus, dampaknya dapat beragam dan dapat mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa konsekuensi yang mungkin terjadi dalam situasi inflasi yang berkelanjutan. Yang pertama adalah penurunan daya beli. Inflasi yang tinggi dan berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, dan ketika harga barang dan jasa terus naik, uang yang mereka miliki akan memiliki nilai yang lebih rendah sehingga mereka mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli hal-hal yang sama, contohnya seperti kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menciptakan ketidakpastian di pasar. Perubahan harga yang cepat dan tidak stabil dapat menyebabkan volatilasi pasar yang sulit merencanakan investasi dan ketidakpastian bagi bisnis dan konsumen. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi investasi. Yang ketiga adalah pengurangan tabungan investasi. Inflasi yang tinggi dapat merugikan mereka yang memiliki tabungan dan investasi dalam bentuk uang tunai ataupun instrumen-instrumen dengan tingkat pengembalian yang tetap. Yang berikut adalah distribusi pendapatan yang tidak merata. Inflasi yang tinggi dapat memiliki dampak negatif dan distribusi pendapatan. Orang yang memiliki aset yang bernilai tinggi seperti properti ataupun saham cenderung mendapatkan keuntungan karena harga aset tersebut meningkat seiring dengan berjalannya inflasi. Yang terakhir adalah penyesuaian kebijakan moneter. Inflasi yang tinggi memaksa bank sentral dan pemerintah untuk mengambil tindakan agar menstabilkan ekonomi. Penting juga untuk dicatat bahwa tingkat inflasi yang moderat
dan stabil seringkali dianggap sebagai bagian normal dari pertumbuhan ekonomi yang sehat. Namun, inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan mengganggu kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan moneter yang hati-hati dan pengawasan yang efektif dari pemerintah memerlukan untuk menjaga inflasi tetap dalam batas yang dapat diterima. Pertanyaan yang berikut, mengapa kita perlu menggunakan valuta asing? Valuta asing memainkan peran yang penting dalam mendukung konektivitas ekonomi global dan memfasilitasi perdagangan, investasi, dan kegiatan keuangan antar negara. Namun, perlu diingat bahwa fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai aset dan transaksi internasional, sehingga perlu diambil tindakan yang tepat untuk mengelola risiko valuta asing. Ada beberapa alasan mengapa kita perlu menggunakan valuta asing. Yang pertama, perdagangan internasional. Yang kedua, wisata dan perjalanan. Yang ketiga, investasi asing. Keempat, keuangan dan perdagangan internasional. Yang kelima, diversifikasi portofolio. Keenam, kebutuhan keuangan individu, sehingga beberapa individu mungkin memerlukan valuta asing untuk keperluan pribadi seperti biaya pendidikan, biaya hidup di luar negeri, pembelian properti di luar negeri, atau mentransfer uang kepada keluarga lain di luar negeri.